Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dewa Lahirawan, Saya Wanda Gustia, Saya Ninda Aulia Makmur, saya Divana Brandbeni, saya Dwi Nur Faradiana, saya Nurul Maruf Ramadan. Oke, di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan. Di sini kami akan menjawab 3 pertanyaan dari diskusi yang kemarin sudah dilaksanakan. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Alisha, kelompok 4. Jadi untuk pertanyaannya adalah bagaimana keseimbangan optimal antara pembiayaan publik dan juga swasta dalam bidang kesehatan di Indonesia untuk memaksimalkan pemerataan dan efisiensi, dan perubahan kebijakan apa yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan ini. Untuk jawabannya sendiri yaitu keseimbangan antara pembiayaan publik dan swasta penting untuk pemerataan akses dan efisiensi sumber daya kesehatan di Indonesia. Untuk mencapai hal ini, Indonesia memerlukan strategi komprehensif yang mengoptimalkan pembiayaan kesehatan secara berkelanjutan, adil, efektif, dan juga efisien. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dan juga sektor swasta dalam penyediaan layanan kesehatan. Untuk strategi utamanya yaitu yang pertama adalah membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah dan swasta, termasuk dalam bidang non-infrastruktur. Yang kedua, memfokuskan anggaran publik pada layanan kesehatan esensial. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dengan transparansi. Yang keempat adalah menegakkan regulasi kualitas untuk layanan kesehatan swasta. Yang kelima, mengintegrasikan program kesehatan pemerintahan dan swasta. Dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat. Untuk perubahan kebijakan diperlukan: 1. Mereformasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk memperluas cakupan dan manfaat. Yang kedua, memperkuat regulasi sektor swasta melalui lisensi dan pengawasan harga. Yang ketiga, mendorong kemitraan publik swasta atau KPS dengan kerangka hukum yang jelas. Yang keempat, berinvestasi dalam teknologi kesehatan seperti telemedicine. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ada dari Rini dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya, pembiayaan swasta berpotensi memperlebar kesenjangan akses kesehatan. Namun seperti yang kita ketahui sendiri, di dalam BPJS juga terdapat pembagian kelas seperti kelas 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana sektor publik menanggapi hal ini? Oke, jadi jawabannya benar ya, pembiayaan swasta dalam sektor kesehatan dapat memperlebar kesenjangan akses kesehatan. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ada fokus pada keuntungan. Jadi layanan kesehatan swasta itu lebih memilih pasien yang mampu membayar, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah sering terabaikan. Dan juga layanan yang menguntungkan lebih diprioritaskan. Faktor yang kedua itu ada biaya layanan yang tinggi. Jadi biaya layanan kesehatan swasta biasanya lebih tinggi daripada layanan publik, sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Terus faktor yang ketiga ada distribusi layanan yang tidak merata. Itu fasilitas kesehatan swasta banyak berada di perkotaan yang makmur, sementara daerah pedesaan kekurangan akses. Ya baik, faktor yang berikutnya yaitu adanya sistem BPJS Kesehatan juga memiliki pembagian kelas yang menciptakan tingkatan dalam akses layanan. BPJS Kesehatan dirancang untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, universal health coverage, dengan pembagian kelas sesuai kemampuan finansial. Pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan akses kesehatan melalui peningkatan kualitas layanan, perluasan jangkauan BPJS, dan berbagai program kesehatan. Tantangannya yaitu seperti keterbatasan anggaran dan distribusi tenaga kesehatan masih ada. Pentingnya untuk mencari keseimbangan antara sektor swasta dan publik untuk akses kesehatan yang terjangkau. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Naswa Aulia, itu bagaimana mekanisme dari pinjaman dan hibah serta bagaimana transparansi penggunaan dana hibah dapat ditingkatkan agar masyarakat bisa mengetahui secara jelas efektivitasnya dalam meningkatkan layanan kesehatan. Yang pertama itu mekanisme pinjaman dan hibah. Prosesnya harus dimulai dengan pengajuan proposal yang jelas dan rinci yang menjelaskan tujuan dan rencana penggunaan dana. Proposal ini kemudian dievaluasi dan diseleksi berdasarkan kriteria yang transparan. Setelah disetujui, dana harus dikelola dengan baik dengan catatan pengeluaran dan pelaporan yang akurat. Kemudian transparansi penggunaan dana hibah. Pemerintah atau lembaga penerima dana harus membuat laporan yang jelas tentang bagaimana dana hibah digunakan. Laporan ini harus diumumkan kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi. Masyarakat juga harus memiliki kesempatan untuk mengawasi penggunaan dana dan memberi umpan balik.
evaluasi independen harus dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan dana dan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan selanjutnya, untuk memastikan dana hibah ini digunakan secara efektif, pemerintah atau lembaga harus mengembangkan rencana strategi yang jelas dan indikator kinerja yang diukur harus ditetapkan untuk menilai efektivitas penggunaan dana. Lalu, sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif harus digunakan untuk menyatukan dan menilai penggunaan dana. Dan selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan sistem harus ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Baik, segitu saja jawaban dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.